Pria ini baru saja keluar dari kamar seorang wanita. Kemudian ia segera mendekati gadis cantik, dan pergi membahas di kasur. Setelah membahas, ia kemudian mendekati seorang supir wanita. Akhirnya menghabiskan waktu setengah jam. Pria ini bernama Gabriel, adalah wakil direktur penjualan di sebuah perusahaan. Dia mempunyai sebuah keterampilan khusus. Hanya membutuhkan waktu 5 menit. Ia bisa membuat wanita jatuh cinta padanya. Bagaimana tidak, ia baru saja memanjakan seorang gadis. Setelah membersihkan mulut ia ingin kabur diam-diam. Tak disangka ia justru ketahuan. Gadis itu ingin sebuah perpisahan yang formal. Tetapi bahkan ia tidak mengetahui nama gadis itu. Setelah turun dari atas, ia kemudian melihat seorang gadis lagi. Akhirnya keduanya membahas kehidupan di atas kasur. Setelah itu, Gabriel baru kepikiran ia harus pergi bekerja. Jadi ia buru-buru memanggil sebuah mobil. Kemudian ia menyadari supir adalah seorang wanita cantik, dan ia menghabiskan waktu setengah jam. Akhirnya ia telat dengan sempurna. Setelah tiba di kantor, dia buru-buru mengganti pakaian bersih yang disediakan asisten, dan masuk ke dalam ruang rapat. Hanya dengan beberapa kata, ia mengalihkan ketidaksenangan pelanggan karena ia telat. Bahkan para pelanggan memuji rencana kerjanya. Setelah rapat Gabriel dipanggil oleh bosnya. Saat ini Gabriel masih berpikir, bos akan berterima kasih dan menaikkan gajinya. Tetapi bos memberitahunya dengan yakin, bahwa kamu telah dipecat. Gabriel sangat tidak mengerti, apa yang terjadi. Bukankah baru saja ia baru menandatangani sebuah bisnis besar untuk perusahaan? Apakah ada lubang di kepala bos? Orang pintar sepertinya mau dipecat. Karena Gabriel tidak hanya meniduri asistennya, bahkan istri dan anaknya pun ia tidak lepaskan. Jadi ia ingin memecat Gabriel. Tetapi dengan santainya Gabriel memberitahu bosnya, dia memiliki penyakit tidak bisa menolak perempuan yang mendekatinya. Bukan benar-benar ingin melukai mereka. Bos baru sadar, Gabriel dan kedua putrinya, pernah membahas kehidupan di kasur. Dia sangat marah dan tidak tahan emosi. Meminta agar Gabriel segera keluar dari ruangannya. Para pegawai wanita melihat Gabriel dipecat, menunjukkan bahwa mereka ingin mengikuti Gabriel untuk pergi. Dunia ini begitu luas, tapi yang mereka cintai hanyalah Gabriel. Kemudian ada seorang wanita tua, juga tiba di depan Gabriel. Di saat kami terpesona dengan Gabriel, wanita tua berkata, saya hanya ingin meminjam kamar mandi. Gabriel berpamitan dengan semua orang, dan pergi meninggalkan tempat yang membuatnya bahagia. Setelah sampai di rumah, Gabriel melihat seorang tetangga wanita yang baru saja pindah. Kali ini dia akan beraksi lagi. Gabriel mulai mendekati tetangga wanita. Dengan nada godaan ia berhasil menggoda tetangga itu. Setelah bersenang-senang, Gabriel pulang ke rumah dengan penuh semangat. Paman yang berada di meja makan, melihat Gabriel yang kelihatan senang, dan berkata dengan sedikit marah, makanan sudah dingin baru kamu pulang. Apakah karena bersenang-senang di samping? Gabriel sedikit tidak berdaya dan berkata, saya hanya membantunya memindahkan sedikit barang. Anak baik. Dinding tembok besar tidak setebal mukamu. Untuk bertahan hidup, Gabriel terpaksa harus mencari pekerjaan. Tunggu, ini sedang apa? Kenapa matanya tertempel di gadis cantik di kantor? Bagaimana bisa berkeringat dengan pewawancara wanita? Siapa tahu setelah bersenang-senang, pewawancara wanita langsung tidak mengenalinya. Untung saja Gabriel juga tidak rugi. Gabriel terus mencari kerja. Tetapi semuanya menolaknya. Karena bos menyebarkan hal yang ia lakukan. Akhirnya hasil tidak mengkhianati usaha. Gabriel memasuki sebuah perusahaan pakaian dalam yang penuh dengan pria. Tidak apa, pesona kita sangat kuat. Gadis cantik bisa didapatkan kapan saja. Tetapi untuk bekerja di perusahaan, perlu persetujuan dari direktur dan istrinya. Ini bukan suatu hal yang mudah. Kemudian Gabriel menyadari istri direktur adalah wanita cantik. Di saat dia mendambakan kecantikan istri direktur, rekannya memberitahunya, direktur adalah orang yang kejam. Dia tidak membiarkan pria manapun mendambakan istrinya. Sebelumnya ada anak magang, karena melihat istri direktur, masa depannya dipotong. Gabriel merasa kesulitan setelah mendengar kata-kata ini. Fisiknya yang mudah menarik wanita, bukankah bisa menarik istri direktur kapan saja? Ini juga berarti, dia akan dengan mudah dihabisi oleh direktur. Ini tidak boleh terjadi. Demi kehidupan bahagia ke depannya, Gabriel mencari sebuah klinik psikologi. Untuk menyembuhkan penyakit aneh menarik wanitanya. Karena daya tariknya.
Hanya perlu waktu 5 menit untuk membuat seorang wanita jatuh cinta padanya. Tetapi demi pekerjaan, dia terpaksa harus menyembuhkan penyakit ini. Untuk mengobati penyakit ini, ia mengenal gadis cantik bernama Mary di klinik. Setelah bertemu Mary, penyakit lamanya kambuh. Ia segera menggoda Mary. Ini membuat Mary sangat jijik. Kemudian dia segera mencari bos, berkata bahwa ia tidak menerima Gabriel. Dan juga berkata tidak bisa menolak wanita. Ini adalah masalah yang dimiliki 90% pria. Dia tidak bisa mengobati penyakit ini. Mendengar itu bos berkata pada Mary, pelanggan tidak tahan memakan rumput di taman. Kita juga harus membantunya, karena pelanggan adalah raja, kamu tidak ada pilihan lain. Mary pasrah dan hanya bisa menerima Gabriel. Setelah terapi Gabriel dimulai, Mary berkata bahwa ia akan masuk ke dalam kehidupan Gabriel. Tetapi paman menolak. Karena paman adalah pria rumahan. Ia tidak ingin orang lain mengganggu kehidupannya. Setelah dipikir-pikir, Gabriel juga merasa bahwa ini tidak perlu dilakukan, karena hal seperti ini tidak bisa buru-buru. Dia juga menikmati kehidupan seperti ini. Tetapi pada malam itu, Gabriel bermimpi. Di saat ia dan istri direktur ingin melakukan sesuatu, direktur tiba-tiba muncul, tidak banyak bicara dan langsung menghabiskan nyawanya. Gabriel bangun dan ketakutan, dan memutuskan, harus mengobati penyakit aneh ini. Pengobatan dimulai. Gabriel menghadiri sebuah pesta. Di dalam pesta penuh dengan wanita yang harum. Gabriel melihat ini. Hatinya terus berdebar. Ia merasa ini waktunya ia beraksi. Tetapi ia belum sempat bertindak. Ia dibawa Mary ke kamar mandi. Tempat ini membuat Gabriel semakin tidak sabar. Di saat dia dan Mary ingin melakukan suatu hal, Mary mengenakan sabuk listrik di pinggangnya. Wajah Gabriel tampak bingung. Bukankah ingin mencari keseruan? Kenapa jadi dieksekusi? Mary berkata, sabuk listrik ini untuk mencegahmu mendekati wanita. Jika kamu ada pikiran aneh pada para wanita, hehe, maka jangan salahkan saya. Percaya pada sengatan listrik, akan membuat kamu susah melupakannya. Meskipun ada sabuk listrik yang mengingatinya, Gabriel tetap tidak berhenti menggoda wanita di pesta itu. Mary terus menekan tombol pada sabuk listrik. Pesta itu penuh dengan teriak kesakitan Gabriel. Tetapi Gabriel tidak berhenti, akhirnya ia jatuh pingsan. Untuk lebih cepat mengobati Gabriel, Mary tinggal masuk ke rumah Gabriel. Karena kasur baru, Mary tidak bisa tidur. Dia terus berbalik dan tidak bisa tertidur. Akhirnya ia bangun dan ingin melihat apa yang dilakukan Gabriel. Siapa sangka Gabriel mengambil kesempatan saat ia tidur, dan pergi bersenang-senang ke bar. Akhirnya Mary penuh emosi pergi ke bar. Menemui Gabriel sedang ngobrol dengan seorang wanita. Sangat bagus. Saya menguras otak untuk mengobatimu. Kamu justru bersenang-senang saat saya tidur. Mary tidak bisa menahan emosi. Ia berpura-pura menjadi istri Gabriel, dan mengusir wanita itu. Ia membawa Gabriel ke sebuah bar gay. Berharap Gabriel bisa sadar. Siapa tahu di bawah pengaruh alkohol. Keduanya tertidur di satu ranjang. Apakah Gabriel akan bertanggung jawab pada Mary? Gabriel meniduri Mary, tetapi tidak ingin bertanggung jawab. Mary tidak mempedulikan, dan terus membantu mengobati Gabriel. Hari ini Gabriel sebagai pembicara, untuk mempromosikan suatu produk. Para pelanggan semua adalah wanita cantik. Agar Gabriel bisa menyelesaikan pidato dengan lancar, dan tidak digoda oleh wanita cantik, Mary memasangkan pendengar suara di Gabriel, dan mengawasi Gabriel dari seberang bangunan. Di bawah bantuan Mary, Gabriel berhasil menyelesaikan pidato kali ini. Mary sangat senang. Tetapi detik selanjutnya menyadari, Gabriel mulai mengobrol dengan seorang wanita cantik. Baru saja ingin memujimu. Penyakit lamamu kambuh lagi. Demi mencegah Gabriel melakukan kesalahan, ia langsung melewati tiang, dan mengancam Gabriel. Melihat itu Gabriel langsung meninggalkan wanita cantik, dan pergi menyelamatkan Mary. Tetapi Mary tetap terjatuh, dan masuk ke rumah sakit. Di dalam rumah sakit, ibu Mary mengira Mary ingin bunuh diri dikarenakan patah hati, dan menasehati Mary agar ia pergi berkencan. Mary kehabisan kata-kata. Untung saja saat ini Gabriel muncul. Akhirnya Mary berkata, Gabriel adalah kekasihnya. Keduanya juga berciuman di depan ibunya. Melihat itu ibu sedikit canggung dan juga senang. Kemudian ia mengundang Gabriel ke makan malam keluarga. Gabriel menyetujuinya. Di malam itu, Gabriel dan Mary berdandan dengan baik. Tapi Gabriel tidak sengaja memasuki mobil istri direktur.
Ini membuat Gabriel terkejut. Akhirnya ia sampai di rumah direktur. Bertemu direktur, ia baru saja ingin bersalaman. Sebuah gerakan memotong ayam yang tepat, membuat Gabriel ketakutan. Dia dengan canggung mendengar candaan direktur. Di saat makan malam, Gabriel mendengar dengan seksama tiupan direktur. Tiba-tiba mendengar suara, direktur terjatuh dari kursinya. Gabriel terkejut, ternyata direktur mengalami narkolepsi. Ia bisa tertidur kapan saja. Setelah direktur tertidur, istri direktur ingin melakukan sesuatu dengan Gabriel. Di saat keduanya ingin memulainya, Gabriel melihat bayangan Mary pada istri direktur. Kemudian dia menolak istri direktur. Ia menyadari ia telah jatuh cinta pada Mary. Jadi ia tidak takut ia akan dipecat karena menolak istri direktur. Dia tidak menyesalinya. Siapa tahu setelah dia ditolak, ia mengulurkan tangannya pada Gabriel, dan menyambutnya masuk ke dalam perusahaannya. Ternyata ini adalah ujian dari istri direktur. Untung saja Gabriel menyadari isi hatinya. Kemudian Gabriel menaiki mobil direktur, dan pergi ke pesta makan malam keluarga Mary. Siapa tahu penyakit narkolepsi tiba-tiba kambuh. Ia tertidur saat mengendarai mobil. Gabriel ketakutan. Untung saja ia tiba dengan selamat di rumah Mary. Dia memanggil Mary, dan memberitahu Mary tentang perasaannya. Mary menerima Gabriel, karena ia juga telah jatuh cinta pada Gabriel. Keduanya kemudian hidup bahagia. Film ini berakhir di sini. Jika kamu memiliki penyakit seperti Gabriel, apakah kamu akan memilih mengobatinya? Beritahu saya jawaban kamu di kolom komentar. Terakhir, bagi teman-teman yang menyukai, jangan lupa suka, ikuti dan bagikan video ini.